Assalamualaikum anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Ibu harap anak-anak selalu dalam keadaan sehat ya. Hari ini kita akan melanjutkan pertemuan kita sebelumnya mengenai bab 2, yaitu dalam struktur atom dan sistem periodik unsur. Baik anak-anak, kita akan mempelajari mengenai konfigurasi elektron. Konfigurasi elektron adalah penyusunan elektron dalam kulit-kulit atom. Kita ingat kembali ya, atom memiliki 3 kulit subatom. Yang pertama adalah proton, kedua yaitu neutron, dan yang ketiga adalah elektron. Proton bermuatan positif, neutron tidak bermuatan, dan elektron bermuatan negatif. Kemudian, di mana sih letak proton, neutron, elektron dalam atom? Proton dan neutron itu terletak di inti atom, sedangkan elektron terletak di kulit atom. Nah, elektron ini ada banyak ya, maksimal ada 7. Di dalam inti atom tadi terdapat proton dan juga neutron. Kemudian kulit yang pertama kita sebut dengan K, kedua kita sebut dengan L, dan ketiga M, dan seterusnya. Nah, dalam kulit-kulit inilah letaknya si elektron tersebut. Untuk penyusunan elektron dalam kulit atom itu tidak sembarangan ya. Ada aturan dalam konfigurasi elektron. Yang pertama, ketika kita mau menyusun elektron, itu harus dimulai dari kulit yang memiliki tingkat energi paling rendah, yaitu kulit yang paling dekat dengan inti atom. Berarti penyusunan elektron dimulai dari kulit K. Ketika kulit K sudah penuh, selanjutnya kita isi kulit-kulit berikutnya. Yang kedua, ternyata jumlah elektron ini masing-masing memiliki jumlah elektron maksimum. Dan jumlahnya juga berbeda-beda. Biasanya dirumuskan dengan 2n pangkat 2. Nah, n itu adalah nomor kulit. Sebelumnya sudah kita bahas terdapat kulit K, L, M, dan N. Maka kulit K ini adalah nomor kulit 1. Selanjutnya L nomor kulit 2, M nomor kulit 3, dan N nomor kulit 4. Maka dengan rumus kita masukkan jumlah elektron maksimum pada kulit K, yaitu 2 kali 1 pangkat 2 hasilnya 2, pada kulit L 2 kali 2 pangkat 2 hasilnya 8, dan pada kulit M 2 kali 3 pangkat 2 hasilnya 18, pada kulit N 2 kali 4 pangkat 2 hasilnya 32. Selanjutnya, aturan yang ketiga yaitu cara pengisian elektron dalam kulit atom. Tadi terdapat kulit K, kulit L, kulit M, dan juga kulit N. Kulit K adalah kulit yang pertama kali harus diisi elektron, yang maksimal adalah 2. Selanjutnya pada kulit L yaitu maksimal 8 atau kurang dari 8.
Pada kulit M maksimal 18, kemudian 8 atau kurang dari 8. Pada kulit N maksimal 32, kemudian 18, 8 dan kurang dari 8. Selanjutnya kita masuk ke contoh soal. Di sini ada Na memiliki nomor atom 11. Nah, 11 ini maka jumlah elektronnya berarti juga 11. Lalu kita buat konfigurasi KLMN-nya. Pada kulit K kita isi 2, selanjutnya pada kulit L isi 8, dan pada kulit M kita isi 1. Selanjutnya kita misalkan Ca dengan nomor atom 20. Maka konfigurasi elektronnya pada kulit K kita isi 2, pada kulit L kita isi 8, pada kulit M masih bisa kita isi 8. Selanjutnya pada kulit N, sisanya berarti tinggal diisi 2. Selanjutnya kita akan belajar mengenai konfigurasi elektron di dalam subkulit atom. Sebelumnya, kita sudah belajar mengenai konfigurasi elektron dalam kulit atom. Ternyata, dalam kulit atom masih terdapat subkulit atom. Subkulit itu sendiri terdapat 4 jenis, yaitu S, P, D, dan F. Masing-masing subkulit ini memiliki kapasitas elektron maksimum. Untuk kulit S yaitu 2, P 6, dan subkulit D maksimum 10, subkulit F maksimum 14. Selanjutnya, dalam konfigurasi elektron di dalam subkulit atom juga memiliki aturan pengisiannya. Yang pertama, Azaz-Aufbau, di mana pengisian elektron dimulai dari subkulit yang berenergi paling rendah, dilanjutkan pada subkulit yang lebih tinggi energinya. Subkulit yang berenergi paling rendah yaitu subkulit pertama, yaitu subkulit S. Kemudian diagram Aufbau dimulai dari S, SP, SPD, SPDF, SPDF, SPD, SP, dan S. Untuk mempermudahnya, Ibu beri cara yaitu seperti S, ditulis S 2 kali, kemudian dilanjutkan dengan PS, ditulis 2 kali, kemudian DPS ditulis 2 kali, selanjutnya FDPS ditulis 2 kali. Cukup mudah diingat ya. Kita misalkan contoh soalnya. Ya, kita misalkan contoh soalnya adalah SC dengan nomor atom 21. Maka konfigurasi elektronnya dari yang Ibu tulis di atas, yaitu kita tulis S 2 kali, kemudian PS, PS, DPS, DPS. Kita ingat S dimulai dari kulit pertama, maka penomorannya dimulai dari nomor 1. Kemudian 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian kulit P. Kulit P terdapat pada nomor 2. Berarti penomorannya dimulai dari nomor 2, kemudian 3, 4, dan 5. Kemudian kulit D terdapat dalam kulit nomor 3, maka penomorannya dimulai dari nomor 3, 4. Selanjutnya kita isi elektron dalam masing-masing kulit atom S2.
Selanjutnya berarti sudah 10, S2, P6, dan S2, maka jumlahnya tinggal kurang 1, maka sisanya tidak dipakai ya. Contoh selanjutnya adalah Fe dengan nomor atom 26. Kita tulis sesuai dengan yang di atas, SS, PS, PS, DPS. Nah, kita seperti yang pertama tadi, S dimulai dari nomor kulit pertama 1, kemudian subkulit P dimulai dari nomor 2, dan subkulit D dimulai dari nomor 3. Untuk pengisian elektronnya, S maksimal 2, kita isi 2, P6, S2, P6, S2, dan D. Sisanya kita masukkan tinggal 6, yang tidak dipakai dapat kita coret ya. Baik, selanjutnya ada aturan Han. Untuk aturan Han, elektron-elektron yang menempati orbital setingkat maka akan diisi satu elektron dengan spin yang sama. Kita misalkan C dengan nomor atom 6. Maka kita tulis konfigurasinya SSP, kemudian S nomor 1, 2, dan P dimulai dari nomor 2. Untuk elektronnya, S maksimal kita isi 2, dan sisanya P berarti 2. Selanjutnya mari kita lihat orbitalnya atau kamar-kamarnya untuk 2s2 dan 2p2. S memiliki satu orbital atau satu kamar. Untuk P memiliki 3 orbital atau 3 kamar, yaitu Px, Py, dan Pz. Dan ini dimulai dari -1, 0, dan +1. Selanjutnya mari kita isi elektron masing-masing. Untuk 2s2 hanya memiliki satu orbital atau satu kamar, maka terisi penuh. Untuk 2p2 maka kita isi untuk yang ke atas dulu elektronnya, kemudian isi orbital sampingnya. Nah, seperti ini. Maka pengisian seperti ini adalah benar. Ibu misalkan untuk pengisian yang lain, cara pengisian yang lain. Kita bikin 3 orbital, kemudian elektronnya kita isi ke atas dan pada orbital kamar yang sama. Seperti ini, maka salah ya. Oke. Selanjutnya ada larangan Pauli. Larangan Pauli ini, setiap orbital hanya dapat berisi 2 elektron dengan spin atau arah putar yang berlawanan. Pertama, subkulit S. Subkulit S ini memiliki satu orbital saja, maka hanya dapat diisi 2 elektron. Dan dalam setiap orbitalnya hanya dapat diisi 2 elektron dengan spin yang berlawanan. Selanjutnya adalah subkulit P, di mana memiliki 3 orbital, maka dapat diisi dengan 6 elektron. Kemudian subkulit D, di mana subkulit D memiliki 5 orbital, maka setiap orbital dapat diisi dengan 10 elektron. Kemudian terakhir adalah subkulit F. Subkulit F ini memiliki 7 orbital, maka dapat diisi dengan 14 elektron.
Kemudian ada kestabilan subkulit D. Kestabilan subkulit D ini bisa penuh atau setengah penuh. Elektron dalam subkulit D akan lebih stabil apabila berisi elektron penuh atau setengah penuh. Satu elektron pada subkulit S akan berpindah ke subkulit D. Kita misalkan 3D4, 4S2. Ini penulisannya salah ya. Karena D itu maksimal diisi 10 elektron, maka akan stabil apabila D diisi dengan setengahnya. Maka penulisannya dapat ditulis dengan 3D5, 4E1. Kita misalkan yang lain 3D9, 4S2. Sama seperti yang di atas, D maksimal diisi 10, maka lebih stabil apabila diisi dengan setengah penuh. Maka ditulis D3D10 4S1. Selanjutnya kita bahas mengenai bilangan kuantum. Bilangan kuantum adalah bilangan yang menentukan suatu posisi kedudukan elektron atom. Setiap elektron memiliki nilai bilangan kuantum. Pertama ada bilangan kuantum utama, yaitu menyatakan jumlah kulit dan dilambangkan dengan N. Jadi, misal elektron terakhirnya terletak pada nomor kulit pertama atau 1, maka N-nya sama dengan 1 dan seterusnya. Kemudian selanjutnya ada bilangan kuantum azimut. Bilangan kuantum azimut ini menyatakan subkulit dan dilambangkan dengan L. Kita ingat ya, subkulit terdapat S, P, D, dan F. Jika suatu elektron terdapat pada subkulit S, maka L sama dengan 0. Dan pada subkulit P, L sama dengan 1, subkulit D, L sama dengan 2, subkulit F, L sama dengan 3. Bilangan kuantum azimut atau L selalu lebih kecil dari bilangan kuantum utama. Artinya nilai L tidak mungkin sama dengan N. Kita lanjut bilangan kuantum yang ketiga, yaitu bilangan kuantum magnetik. Bilangan kuantum magnetik adalah bilangan kuantum yang menyatakan orbital. Dan dilambangkan dengan M. Nah, nilai M ini tergantung pada nilai L. Bisa dari negatif L sampai dengan positif L. Jadi misal suatu elektron terletak pada subkulit S, maka M-nya sama dengan 0. Karena L-nya juga sama dengan 0. Karena kemungkinan nilai M pada subkulit S itu hanya 1, yaitu 0, maka orbitalnya hanya ada 1. Kemudian kita lanjut misal pada subkulit P, maka M-nya dimulai dari -1, 0, positif 1. Yang terakhir ada bilangan kuantum spin. Bilangan kuantum spin adalah arah rotasi elektron. Arah rotasi elektron ini ada searah dengan jarum jam dan berlawanan. Oke, elektron tadi terletak pada suatu orbital, dan orbital itu maksimal berisi 2 elektron. Misalkan suatu orbital dengan arah elektron ke atas, maka ini searah dengan jarum jam. Maka nilai spin atau S-nya adalah positif setengah.
Untuk orbital dengan arah ke bawah, maka ini berlawanan dengan jarum jam dan nilai S-nya sama dengan minus setengah. Kemudian kita masuk ke dalam contoh soal. Di sini kita diminta untuk menentukan bilangan kuantum untuk elektron terakhir dari atom Cl1735. Untuk menyelesaikan soal ini, langkah pertama yang kita lakukan adalah menentukan konfigurasi elektronnya. Cl dengan nomor atom 17 memiliki konfigurasi kita ingat ya, S ditulis pada nomor kulit pertama. Maka S dengan nomor kulit 1, selanjutnya 2, 3. P dimulai dari nomor 2. Kemudian kita isi elektron pada masing-masing subkulitnya. Kita perhatikan elektron terakhir adalah 3P5. Maka untuk nilai kuantum utama yaitu N adalah nomor kulit 3, maka N sama dengan 3. Selanjutnya adalah bilangan kuantum azimut. Bilangan kuantum azimut menyatakan subkulitnya subkulit P, maka nilai L-nya adalah 1. Selanjutnya adalah bilangan kuantum magnetik, yaitu menyatakan orbital. Kita perhatikan subkulit P ini memiliki 3 orbital. Dan memiliki 5 elektron, maka kita isi dalam orbitalnya sesuai dengan kaidahan ya. Kemudian kita perhatikan elektron terakhir yaitu yang berada di tengah. Maka untuk bilangan kuantum magnetiknya adalah 0. Kemudian untuk spin arah rotasinya kita perhatikan yaitu menuju ke bawah. Kita ingat ya yang tadi sudah kita bahas, menuju ke bawah berarti berlawanan dengan jarum jam, maka S sama dengan minus setengah. Baik anak-anak, sekian pembelajaran kita pada hari ini. Terima kasih, semoga bermanfaat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.